Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ersuma dari kelas MPI 2C. Saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan. Kata filsafat pendidikan adalah gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan pendidikan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi dapat diartikan bahwa filsafat adalah kecintaan akan kebijaksanaan. Dan jika diartikan secara lengkap, maka filsafat dapat diartikan sebagai kajian mendalam yang dilakukan terhadap ilmu pengetahuan didasarkan atas kecintaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Dan jika diterapkan dalam pendidikan, maka lahirlah yang disebut dengan filsafat pendidikan, yang artinya sebuah ilmu filsafat yang terfokuskan pada bidang pendidikan. Filsafat pendidikan akan membahas ilmu mengenai pendidikan itu sendiri secara mendalam dan meluas di setiap bagian dari ilmu pengetahuan. Kemudian, hakikat dan tujuan filsafat pendidikan, yaitu filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritis secara konkret adalah relasi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kebijakan, sumber daya manusia, teori kurikulum, dan pembelajaran serta aspek pendidikan yang lain. Masalah yang saat ini ada di dunia pendidikan Indonesia, yang pertama adalah mahalnya biaya pendidikan. Kemudian rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Dan yang ketiga adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai, terutama pendidikan yang sekarang diterapkan, yaitu kuliah online, yang sangat menuai banyak polemik, terutama di perguruan tinggi, karena tidak semua mahasiswa bisa mengikuti kuliah online ini dengan efektif, dan justru sangat membebankan mahasiswa karena beberapa faktor. Yang pertama, tidak semua mahasiswa memiliki media atau alat untuk mengakses dan mengikuti kuliah online ini. Faktor kedua yaitu jaringan yang sangat tidak mendukung untuk ikut, terutama yang tinggal di daerah pelosok. Dan yang ketiga, tidak adanya fasilitas yang diberikan oleh instansi pendidikan terhadap kami dalam melakukan kuliah online. Adapun menurut saya, solusi yang dapat diberikan dari permasalahan tersebut yaitu dengan mengubah sistem-sistem solusi yang berkaitan dengan sistem pendidikan di setiap daerah dan dapat mengambil langkah yang pasti untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Dan saya berharap pemerintah harus lebih peka dan lebih memperhatikan pendidikan agar pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan bisa maju lagi. Sekian, terima kasih.